A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, ibu sekalian, jamaah Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Guru-guru kita ada Ustadz Kasyif, ada Pak Kiai Syarif, mudah-mudahan beliau juga dalam keadaan sehat afiat. Guru-guru juga yang sedang menyaksikan dari rumah dan semuanya yang hari ini duduk di majelis ilmu ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak, saya mau tanya, yang hadir pada siang hari ini lagi sehat atau tidak? Alhamdulillah. Badannya sehat? Hatinya sehat? Ada nyimpen dendam gak sama orang? Lagi dengki gak sama tetangga? Benar? Kalau hati kita sehat ya, maka sholahal jasadu kulluh, semuanya baik. Karena hati yang sehat impactnya ke badan. Kalau ada orang sering sakit-sakitan, coba lihat apa yang tersimpan dalam hatinya. Karena hati ini jadi banyak sumber dosa dan kemaksiatan. Tadi guru-guru kita telah menjelaskan, baik itu Ustadz Kasyif, Pak Kiai Syarif, bahwa penyakit iri hati, dengki, hasad, semos, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga baru beli mobil, kita yang diangkut mobil ambulan. Banyak ya? Ada tetangga beli kompor, kita yang kepanasan. Ditanya sama suami, mama pengen apa sih? Pengen kompor Pak, kan udah punya di rumah. Beda Pak, kompornya tetangga keluaran terbaru. Atasnya kompor, bawahnya open. Begitu dicek harganya puluhan juta, ujung-ujungnya suaminya yang kena stroke. Kenapa? Tuntutan istrinya banyak. Dan ini semua banyaknya dosa, banyaknya maksiat bermula dari penyakit hati. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ada 3 sumber dosa yang diawali oleh para makhluk Allah. Yang pertama al-kibru, sombong. Siapa yang melakukan ini? Iblis laknatullah alaih. Gara-gara sombong, maka iblis diberikan kebinasaan oleh Allah. Yang kedua, wat-tam'u, rakus, tomak, semua pengen dia embat. Bu, semua pengen dia bawa pulang. Ibu-ibu datang ke undangan orang bawa Tupperware sama plastik perapatan. Boleh apa enggak? Kalau diizinin sama yang punya acara boleh. Tapi kalau nyolong tanpa izin, ini namanya tomak, rakus, dan pengen dilahap semuanya. Maka tomak ini pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa akhirnya? Beliau diusir dari surganya Allah. Yang ketiga adalah sifat hati, iri hati. Iri hati, hasad. Tadi kata Kiai Syarif mengatakan, awwalu khati'atin, kata Imam Al-Ghazali, adalah al-hasad, hiyal hasad. Hasada iblis Adam alaihissalam ala rutbatihi. Jadi penyakit hasad yang ngawalin 2. 1 iblis kepada Nabi Adam. Yang kedua anak Adam ketika dia punya dengki kepada saudaranya maka terjadi pembunuhan. Ini gara-gara dengki, iri hati, banyak orang yang menghalalkan segala cara. Banyak orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Banyak orang yang melakukan maksiat, ya. Dia melanggar aturan Allah karena apa? Dengki. Gak suka orang punya kenikmatan. Maka salah satu obat dari hasad, iri, dengki, gak suka orang punya nikmat,
Di antaranya adalah asyukru, banyakin rasa syukur. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi 3 dosa adalah sombong, toma dan juga hasad, maka lawan dari ketiga ini adalah 1, tawadu. Untuk melawan sifat sombong dalam diri kita, hadirkan tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Bagaimana kita berkomunikasi, kata Imam Bakar Al-Muzanni, idza ra'aita man huwa akbaru minka. Kalau kamu ngelihat orang yang lebih muda dari kamu, katakan, kalau kamu ngelihat orang yang lebih tua darimu, katakan, dia mah amalnya lebih banyak dari saya, hidupnya duluan, pasti lebih banyak pahalanya dibanding saya. Wa idza ra'aita man huwa asgharu minka. Kalau kamu ngelihat orang yang lebih muda dari kamu, katakan, dia mah anak kemarin, dosanya masih sedikit. Kita yang udah tua kena penyakit B12. Apa tuh B12 ibu-ibu? Batuk, bengek, bolot, buta. Ya banyak lagi ya. Kita muhasabah diri, kita bilang, ya Allah, dosa saya lebih banyak daripada yang muda-muda. Ini cara bergaul yang diajarkan oleh Imam Bakar Al-Muzani. Makanya tawadu harus dihadirkan agar apa? Ujub dan sombongnya bisa disembuhkan. Yang kedua, tomak, rakus, semua pengen kita ambil, semua pengen kita miliki. Apa obatnya? Yaitu dengan qanaah, wal qanaatu bil qalil. Semua yang Allah kasih, alhamdulillah. Ibu dikasih uang belanja sama suami sehari cuma 5 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah tuh ya Bu. Ngelihat tetangga 15 juta, alhamdulillah. Jangan dibandingin. Dan yang ketiga, obat dari hasad adalah asyukru, rasa syukur. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah agar perlahan penyakit hati kita sembuh? Syukur itu dengan 3 cara. 1, aktivitas lisan. Lisannya tidak pernah absen mengucap alhamdulillah. Kalau ada nikmat yang Allah kasih, perkara yang Allah berikan kepada kita, kita suka, maka katakan alhamdulillahi rabbil. Kalau sekiranya nikmat atau karunia itu kita nggak suka, kita nggak mau, tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Maka salah satu aktivitas lisan selain mengucap syukur hamdalah, yaitu sering-sering doain orang yang kita hasadin. Jadi kalau timbul rasa hasad, dengki, ya Allah kok enak bener jadi dia ya. Ya Allah kok enak bener dia punya ini ya. Doain, buru-buru istighfar, doain. Ini perkara yang disebut dengan aktivitas lisan. Yang kedua, cara bersyukur dengan aktivitas qalb, hati. Hatinya lapang, hatinya tidak gusar, hatinya tidak pernah membandingkan nikmat kita dengan kenikmatan orang lain. Kalau ada orang hobinya gibah, fitnah, ini salah satu bentuk hasad yang sudah terpupuk dalam hatinya, keluar dari lisannya. Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir, orang yang bersyukur yaitu dengan aktivitas fisik, lisannya, perbuatannya, dia terus melakukan bagaimana cara meningkatkan ibadah, ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan rajin menghatamkan ayat suci Al-Qur'an. Karena orang yang rajin baca Al-Quran, orang yang ahlul Quran, itu kalau mandang orang lain bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, gak ada suuzon-suuzonnya. Mudah-mudahan yang hadir, kita semua diberikan pandangan ainur rahmah, sehingga gak punya sifat suuzon ataupun dengki kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa yang sesuai dengan namanya mengajak kita untuk bersama-sama menyembuhkan hati dari sifat iri dan dengki. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga terus terbuka rasa syukur kita, sehingga dampak positif ataupun vibe positif dalam hidup kita selalu ada mengiringi dalam hidup kita. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan buka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ada di sini, dan juga kami membuka pertanyaan lewat Instagram bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Anda bisa mengajukan lewat Instagram dan tulis di kolom komentar kami, yaitu @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.